صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang akan mengisi tausiah subuh kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Andus Haji Azwar Umri. Demikian atas perhatiannya kami semua terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bapak Imam, Bapak Kadus, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi ini mungkin nanti malam sampai besok yang berdiri di hadapan Bapak Ibu adalah muatan lokal. Tadi malam tengku-tengku yang kita anggap mumpuni telah menyelesaikan tugas di masjid yang mulia ini tadi malam. Kalau saya tidak salah tengku Malaysia Pak ya? Tengku Darwis Saifuddin. Beliau lama betul di Malaysia dan anak muda yang berprestasi, dan saya pribadi juga sudah jadi keponakan. Ayahnya adalah sahabat saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengambil topik pagi ini, salam perpisahan dari kekasih Ramadan. Salam perpisahan dari sang kekasih Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di dalam 5 dan 10 menit ini ada manfaatnya dan menjadi hikmah dan tiba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib Jumat kemarin Tengku Dr. Munawar Jalil menyampaikan bahwa sertifikat pada kita yang menjadi manusia pilihan ini ternyata tidak semua akan mendapatkan sertifikat la'allakum tattaqun. Ada yang ditunda, ada yang langsung dapat, dan mudah-mudahan kita semua ini menyelesaikan puasa Ramadan dan mendapatkan sertifikat la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sekali hambatan-hambatan yang kita dapatkan di dalam perjalanan puasa ini. Belakangan kita lihat godaan yang sangat tinggi adalah godaan mudik. Para pemudik itu sudah tidak puasa lagi, ya sudah berpakaian tidak syariah dan sudah berkata-kata yang tidak sopan. Belum lagi soal halangan-halangan yang menyangkut dengan ekonomi. Dan saya pribadi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 15 setelah berbuka puasa, saya langsung dibawa pulang dan oleh anak saya tidak dibolehkan lagi masuk ke kamar, dan saya dibawa dengan dua pilihan. Ayah tidak boleh lagi, ayah mesti cepat penanganan, padahal tidak tahu kita apa sakitnya. Yang jelas saya sangat lemah, tidak sanggup jalan, napas sesak. Anak saya yang bungsu itu sangat khawatir. Mungkin bulan puasa yang lalu, 2 tahun yang lalu, mamanya juga meninggal di dalam bulan puasa, hanya 10 menit penanganan dan dinyatakan meninggal. Malulah anak kita, sangat khawatir, dan saya jadi pasien yang patuh, langsung dibawa dengan dua pilihan. Silakan ayah pilih, apakah ayah mau di Zainal Abidin atau di Rumah Sakit Kesdam. Enggak, saya katakan saya punya langganan di Medan itu. Itu Dr. Baki Abdullah yang jalan ke Longa itu kawan saya. Tidak bisa ayah. Ayah tidak cukup diimpus, mesti ada penanganan. Tidak mungkin kita dakwah-dakwi, kita dalam keadaan sudah tidak kuat, tidak bisa jalan dan sesak nafas, dibawalah saya ke Rumah Sakit Kesdam. Saya sangka hanya sebagai periksa biasa, ternyata Bapak Ibu, saya 1 minggu di sana dan hampir juga tidak bisa pulang 1 minggu itu. Saya mengatakan, Pak Dok, saya bisalah istirahat di rumah dengan berobat jalan, sebab anak saya harus pulang ke kampung suaminya di Jawa Timur, Ponorogo, dan tiket sudah beli. Harganya juga tidak tanggung Bapak Ibu, dan Pak Dokter mungkin ya melihat banyak yang datang waktu saya di opname itu, mungkin pertimbangan-pertimbangan itu adalah menjadi pertimbangan beliau. Boleh dengan catatan Bapak istirahat betul. Dan saya baru kemarin Pak datang ke masjid salat Jumat. Tadi malam pun saya tidak sanggup dan saya hanya membayar zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua jamaah masjid. Bapak Imam, Bapak Ketua PKM, Pak Kadus, Bapak Ibu semua yang sempat datang dan yang tidak sempat datang, yang telah mendoakan kesembuhan saya. Alhamdulillah saya nyatakan saya sehat, tetapi dalam catatan dokter bahwa saya masih belum sehat karena di jantung saya mengandung cairan yang banyak sehingga sirkulasi darah terganggu dengan air. Jadi akibatnya saya sesak napas, makan sedikit sesak napas, jalan sedikit sesak napas. Terima kasih atas doa Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dan yang luar biasa yang berdoa terlalu lama panjang ke saya adalah pemulung itu Pak, yang tinggal di Jalan Selawah itu. Dia doa 10 menit, saya tidak tahu doanya apa, tetapi dia doa betul dengan tafakur untuk kesembuhan abang katanya. Terima kasih itu, mudah-mudahan doa Bapak Ibu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan sempurna. Karena kata Rasulullah, jangan lengah sampai dengan malam takbiran
kita tidak boleh lengah, penuhi dengan ibadah-ibadah, sebab ketika itu walaupun tidak qiyamul lail, tetapi malaikat sangat banyak turun ke bumi ini untuk melihat apakah kita menjadi jamaah yang taat dan patuh. Kemudian daripada itu, saya hampir tiap malam ditelepon oleh mantan kecil Pak Dharma Sentosa di Jakarta. Beliau sudah 2 bulan Bapak Ibu di sana, belum ada keputusan apakah beliau di bypass atau tindakan lain. Luar biasa perjuangan beliau. Beliau patuh betul. Konsultasi ke dokter ini beliau ikuti konsultasi, dan nanti tanggal 10 April Bapak Ibu keputusan mantan kecil kita dibebas atau tidak. Saya tanyakan kepada beliau, Bapak siap? Apapun siap kata beliau, dan mudah-mudahan kesiapan beliau itu kita doakan beliau dapat melaksanakan tindakan-tindakan pengobatan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hambatan-hambatan dalam berpuasa. Tadi malam sudah gempa 7,7 di Myanmar, Thailand. Bapak Ibu bayangkan bagaimana muslimin dan muslimat di sana tentu berhalangan untuk melaksanakan puasa. Namun kita doakan semoga muslimin dan muslimat kita di sana mendapat hidayah dari Allah, tetap taat tekun untuk melaksanakan puasa. Kemudian Bapak Ibu, kemarin juga datang tamu kita Palestina Bapak Ibu. Saya tidak bisa berkata apa-apa ketika beliau mengatakan bahwa jamaahku yang mulia, Masjidil Aqsa, Gaza itu bukan masalah Palestina katanya. Itu masalah kaum muslimin dan muslimat. Lewat kota di depan, saya tidak punya uang yang banyak, hanya uang kecil. Saya serahkan semua dan saya datang ke panitia. Saya katakan, insya Allah saya minta nomor rekening, ada rezeki saya akan tunaikan kewajiban saya sebagai muslimin yang muslimat yang bertanggung jawab untuk Palestina. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingin saya sampaikan juga bahwa kemarin dulu Bapak Said Insa Mustafa, kawan saya, dan juga datang menjenguk saya, mengusap-usap tangan dan badan saya, dan katanya, Pak Juan, ya mudah-mudahan sehat. Soal umur itu tidak ada masalah, karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawa salak, saya tidak puasa, saya makan langsung salak yang beliau bawa. Saya katakan pada beliau, pada anak saya, salaknya enak bukan main. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Said Mustafa main dulu setelah salat asar dan mengucapkan salam assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Beliau mulai jatuh pingsan, dibawa nama ke Zainal Abidin, dinyatakan berpulang kiamatullah dalam usia 67 tahun. Betapa mulianya Allah Bapak Ibu, Dia tidak memilih siapapun menjadi hamba yang terbaik. Beliau telah memilih Bapak Said Mustafa ketika meninggal di masjid. Beliau menjadi hamba yang terpilih. Mudah-mudahan kita yang masih bisa datang ke masjid ini melaksanakan ibadah puasa menjadi hamba Allah yang terpilih, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini 29 dan besok 30. Dan saya memprediksikan tidak ada perbedaan kelompok-kelompok agama Islam tentang 1 Syawal ini. Mudah-mudahan kita sama, kita baik-baik tanggal 1 Syawal 31 Maret di masjid kita maupun di masjid yang ada di Banda Aceh. Di Belang Padang tidak ada Bapak Ibu. Karena kepala Dinas Islam mengatakan kepada saya,
tidak ada salat di lapangan Lampada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masuk sedikit, saya sebagai penasehat Masjid Istiqamah ini mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah menjaga ketertiban. Tidak ada masalah-masalah yang menonjol selama ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu, kita semua kompak buka puasa, bukan main anak-anak. Saya ada ikut 2 kali dan itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita semua ini nanti di jannah bisa berkumpul seperti itu. Kita doakan Bapak Ibu, bukan saja di sini kita kompak seperti ini, juga kita bertemu di jannah itu dengan suasana seperti kekuatan yang ada di Istiqamah ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga BKM, Pak Imam dan semua kita di sini dapat mempertahankan kualitas ibadah Masjid Istiqamah. Betapa Bapak lihat Masjid Istiqamah bukan saja jamaahnya penduduk Dusun Pak Basir, tetapi kita lihat juga muncul development di Singgala. Semua itu adalah kemuliaan untuk masjid kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu besok malam akan ada salam perpisahan dari kekasih kita Sang Ramadan. Apa yang perlu kita laksanakan? Pesan-pesan Ramadan yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita selama 1 bulan penuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan penting daripada Ramadan kepada kita yang saya coba lewatkan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menanam pohon kelapa, ditanam dekat pohon mangga. Jika ada ayah dan bunda, perlakukan dengan penuh kebaikan. Ini pertanyaan pertama Ramadan kepada kita. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, ibu masuk ke dapur ingin memasak, bapak ingin ke masjid untuk iktikaf. Jika ada hubungan yang sudah rusak, mari kita saling memaafkan. Yang ketiga, pantun Ramadan. Ingat balik sedikit. Yang ketiga, adik menangis minta mainan, kakak dengan wajah sesumutan. Jika ada masalah lampau yang belum selesai, mari kita lupakan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling sulit adalah yang ketiga, untuk melupakan sesuatu yang sudah lalu. Kita, Bapak Ibu dan adik-adik muda, tidak bisa melupakan ketika kita kalah 5-1 dengan Australia. Tidak bisa lupakan itu. Bagaimana boleh pemain yang kalah Indonesia? Hampir semua pemainnya boleh, tapi yang kalah Indonesia. Kita tidak bisa lupakan, dan juga kita tidak bisa lupa bahwa kita menang 1-0 dengan Bahrain. Itu pun susah payah dengan doa-doa kita, ya, sampai komentator begitu diperpanjang 8 menit, wasit tutup mainan, wasit tutup. Takut betul dia oleh komentator ini kalau 1-0 itu menjadi 1-1. Dan apa akibatnya kalau 1-1? Bahwa Indonesia tidak bisa kita bayangkan dengan 300 juta penduduk, 11 pemain pun tidak ada yang mumpuni. Dan kita tidak lupa juga bahwa kita akan berhadapan dengan Cina
dan Jepang. Cina bolehlah hitungan-hitungan biasa, tetapi dengan Jepang kita tidak mungkin menganggap enteng bahwa timnas kita masih jauh dari perjuangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita simpulkan dari 3 pertanyaan Ramadan ini sebelum sertifikat ditulis lengkap oleh Ramadan dan dibagikan kepada kita? Di mana ayah ibu kita, bapak ibu sekalian? Coba kita jawab bapak ibu. Apakah bersama kita atau di tempat lain atau dimanapun ayah kita berada? Santunlah ayah kita di bulan bayi ini, santunlah ibu kita di bulan bayi ini, dan muliakan beliau dimanapun beliau berada. Dan tentu bapak ibu kita lah yang mengetahui bagaimana keadaan ayah bunda kita, dan kewajiban kita adalah di dalam bulan yang baik ini kita menyantuni ayah dan bunda kita. Yang kedua adalah yang menyangkut dengan hubungan kita sesama hamba Allah yang masih tak bapak ibu. Tidak ada manusia yang tidak salah, tidak ada manusia yang tidak hilaf. Sudah waktunya kita saling memaafkan bapak ibu. Tidak ada kehinaan ketika bapak ibu meminta maaf kepada kawan-kawan, dan kita biasakan ketemu sahabat kita, bagaimana sehat, maaf dosa saya, dan tentu itu adalah catatan kebaikan. Yang ketiga adalah kita lupakan masa lalu, kita ingat masa depan, bahwa masa depan kita adalah terbuka dengan luas untuk kebaikan-kebaikan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 pertanyaan ini dapat kita jawab sebelum besok kita di puasa Ramadan ini, sebelum besok ya, takbir besok. Sebelum takbir, masalah-masalah yang mengganjal seperti ini dapat kita selesaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah apa yang disampaikan oleh khatib kita Dr. Munawwar Jalil kemarin, bahwa semua kita ikhlas. Ketika bapak ibu datang ke masjid ikhlas, ketika saya datang ke masjid ikhlas, ketika bapak ibu bersilaturahmi ikhlas, dan semuanya tentu itu menyangkut hubungan antar manusia. Tetapi tunggu dulu, kata Pak Munawwar, kita dituntut menjadi hamba yang ihsan. Apa itu hamba ihsan? Adalah apa yang kita lakukan. Kita selalu menganggap ada Allah di samping kita, ada Allah yang melihat kita, ada Allah yang selalu mencatat, dan ada Allah yang selalu punya CCTV. Apa yang kita buat itu betul-betul ikhlas atau memang banyak sebagai pencitraan. Bapak ibu lihat bantuan sunat, bantuan apa, bantuan